Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ja'ala fis samai burujan wa ja'ala fiha sirajan wal qamara munira. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi ba'athahu bil haqqi basyiran wa nadhiran wa da'iyan ila Allah bi idnihi wa sirajan munira. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallim tasliman katsiran. Yang kami hormati pengurus Masjid Nurul Haq di Alam beserta jajaran, kemudian bapak-bapak dan ibu-ibu kami, jemaah salat subuh rahimakumullah. Puji dan syukur kita ucapkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena hingga pagi hari ini kita masih berada dalam keadaan sehat walafiat. Ada harapan itu Bapak dan Ibu, seluruh ibadah dan Allah kita kerajaan, baik itu siang Ramadan di siang hari maupun qiyam Ramadan di malam hari, diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana harapan kita, kufira lahu ma taqaddama min zambi, seluruh dosa-dosa yang pernah kita kerajuan mulai dari titik dulu sampai kini diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Selawat berikan salam Allahumma shalli ala Muhammad, kita kirimkan kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Bapak dan Ibu rahimakumullah, karena kerajaan di Kementerian Agama Provinsi, jadi berbagi informasi kepada Bapak dan Ibu. Kalau ada dan bagi untuk mendaftar haji kini ada mendaftar sama sekali, daftar kini berarti pemberangkatannya 22 tahun kemudian saja. Ada orang komentar menengah itu tentu dah ide lainnya Pak. Oh, kalau jaminan bisa jadi dengan mendaftarkan haji itu, nyo takdirkan ya Allah panjang umur. Amin ya rabbal alamin. Tapi walaupun seperti itu, untuk haji saat ini ada jalan biasa, sama jalan biasa, ciri jalan tol. Bapak Ibu yang berusia 65 tahun, telah terdaftar 5 tahun, masuk dalam kelompok prioritas lansia. Jadi tidak mesti ditunggu 65 tahun lah baru daftarkan. Artinya tidak perlu khawatir kalau usia awal tua gitu. Alhamdulillah tahun ini kondisi perhajian Indonesia, negara dunia itu adalah normal, termasuk di Sumatera Barat. Kalau Sumatera Barat normalnya itu 2 kloter, satu kloter 393 gram. Kalau di Jawa dan beberapa embarkasi yang lain ada nasi kloter itu sampai 150 gram. Dari segi fasilitas yang beruntung itu Pak Haji Zuhendri, di zaman beliau mulai berbeda fasilitas haji. Fasilitas yang membedakan itu pertama dari segi makan Pak Haji. Makan mulai dari Barangke sampai pulang tuh ditanggung di negara full. Kemudian di tenda Arafah, ketika Pak Haji
orang tua Pak Sudirman dulu mungkin tak bersobok di Arafah, di tenda Arafah tu ada karpet, ada kasur, ada salimui, ada bentar dan Pak El. Di zaman Pak Zulhendri bersobok itu termasuk di tenda Mina. Pakai asin. Pakai plastik dulu. Oh dulu pakai plastik Pak ya. Oh kalau ini lah karpet terbal. Termasuk fasilitas yang lain. Jadi kalau lo khawatir ambo kurang kue, tak tahu berjalan, tak ada persoalan. Karena seluruhnya Allah dibantu, bisa dipandu, secara bersama-sama dan gotong royong. Baik, lanjut Bapak dan Ibu rahimahullah. Tausiah subuh kita mempertahankan semangat Ramadan. Kalau bisa semangat salat berjamaah di Ramadan dan di luar Ramadan itu sama. Kalau kecenderungan di tampil-tampil lain di awal-awal Ramadan penuh masjid kok. Tetapi di akhir-akhir Ramadan mulai berkurang. Pasca Lebaran lebih parah lagi. Kadang langsung menangkap azan ustaz yang video, kaumat beliau juga contoh tampil lain. Tapi di sini yang akhirnya mau dapat sebut itu. Kalau dia dalam sejarah perjalanan kehidupan Rasulullah bersama sahabat-sahabatnya, tidak ada dispensasi untuk tidak salat berjamaah di masjid. Termasuk ada sahabat Abu Buto yang Rasulullah rumahmu jauh. Standar yang dipakai Nabi itu lain adama dari kau bila mengumandangkan azan. Oh lain, ini betul. Bapak betul mesti datang karena tingginya nilai salat berjamaah. Kalau Rasulullah sampaikan salatul jamaati afdalu min salatil fardhi bisab'ina wa 20 darajah. Salat surah cie dapat lewat nilainya. Salat berjamaah bersama-sama 27. Maka setidak-tidaknya ada komitmen awak, apapun waktunya wajib lebih utama berjamaah itu ketimbang yang lain. Seperti itu Bapak dan Ibu rahimahullah. Pertama, semangat mempertahankan sholat berjamaah di masjid. Kemudian yang kedua Bapak dan Ibu, kita berharap setidak-tidaknya ibadah puasa Ramadan yang kita kerajaan hari ini berdampak baik terhadap pendidikan kebiasaan awak untuk melaksanakan puasa sunat di luar Ramadan. Dan itu dikerjakan oleh Nabi. Baik itu puasa yang biasa rutin di kerajaan Nabi maupun di luar itu. Pernah Nabi tak ambil pulang salat subuh dari Masjid Nabawi. Tiba di rumah Nabi bertanya ke Aisyah. Si Aisyah itu istri Nabi, di sini yang keluaran. Setelah Khadijah. Jadi intinya adalah pulang dari salat, tiba di rumah hari siang. Nabi bertanya ke Aisyah. Apa tanya Nabi? Hal indaka syai'? Bahasa awaknya layak tu dan bisa untuk kita makan. Ajawi Aisyah Nabi ya Rasulullah. Kalau bahasa orang lainnya baru mawujud tak ada Rasulullah. Ajawi Nabi an-nasai. Ambo bawa saja. Itu mana Bapak dan Ibu? Kalau Nabi acuk memilih puasa, karena memang nilai-nilai puasa itu tinggi. Di sisi lain, Nabi memilih puasa menunjukkan kesederhanaan dalam kehidupan beliau. Bayangan seorang kepala negara di zaman itu, kalau kita sekolah mungkin lalu di spring bed, tapi Rasulullah tidak pernah lalu di spring bed. Rasulullah lalu itu di Belpah Rahman. Dalam sejarah pengajian salimut Rasulullah itu hanya cie
dan langsung menjadi alih tempat lalu. Saking sederhananya kehidupan Rasulullah. Tetapi apa yang terjadi Bapak dan Ibu, Rasulullah itu terlontar dari mulutnya baiti jannati, rumah tanggaku, rumahku merupakan tempat yang paling nyaman dalam kehidupanku. Jadi kalau itu ibu-ibu dawak ngecian mah dia yusiro mana di rumah tanah mana, berarti beruntunglah Bapak dan Ibu. Konsep ketika dicek konsep kok sempat dalam kesederhanaan ekonomi, rumah yang sempit. Rumah Rasulullah itu jauh dari, lebih ketek dari rumah yang Bapak Ibu miliki, termasuk dari kehidupan, fasilitas dan lain-lain. Tetapi baiti jannati, setelah dicek, dilakukan penelitian Bapak dan Ibu, karena Rasulullah menjadikan rumahnya sebagai tempat ibadah. Maka poin yang kedua yang kita sampaikan adalah semangat beribadah kan selain di masjid, di rumah. Maka mari kita pertahankan semangat beribadah itu pasca Ramadan. Ibadah yang dilakukan oleh Rasulullah itu Bapak dan Ibu, Rasulullah banyak mengerajkan solat sunat di rumahnya. Rasulullah selalu membaca Al-Quran di rumahnya. Maka Rasulullah sampaikan, nawilu buyutakum bis-shalah wa bitilawatil Quran. Sinarilah rumah Bapak Ibu dengan disinari dengan berzikir, memperbanyak salat sunat, kemudian membaca Al-Quran. Makanya ketika bisa dibagi, tidak dilihat dari fisik rumah, mewahnya rumah, tetapi dari fisik orang yang mengerajut ibadah di rumah itu. Rumah itu terbagi kepada 3. Ada rumah yang diungkapkan oleh Rasulullah seperti sarugo, seperti yang kita sampai tadi, baiti jannati. Kapan rumah menjadi surga? Ketika rumah itu dijadikan tempat memperbanyak salat sunat. Ketika rumah itu dijadikan tempat untuk memperbanyak zikir kepada Allah. Ketika rumah itu menjadi tempat untuk membiasakan diri membaca Al-Quran, maka insya Allah akan bersinar rumah Bapak itu. Kalau lampu PLN kan terang, tetapi hanya mampu menerangkan luar saja. Tetapi Al-Quran mampu menerangkan di dalam. Jadi intinya Bapak Ibu, barang-barang rancak rumah tetapi di rumah tu jarang membaca Al-Quran, maka rumah tu terasa sempit. Kata Rasulullah, la taj'alu buyutakum kubura. Janganlah wajahnya rumah itu seolah-olah kuburan. Kalau kuburan itu Bapak dan Ibu, pertama sambil nakan kalau tentu orang barana rancak rumah tentu orang yang ada di dalamnya akan merasa kegelisahan, jauh dari kenyamanan. Karena Rasulullah sampaikan, rumah fa innal baita yaqra'u fihi surah Al-Baqarah la yadkhulu syaitan. Rumah yang dimisalkan diperumpamakan oleh Rasulullah, penghuninya membaca surah Al-Baqarah saja, dijamin rumah itu terjauh dari setan. Tak akan pernah dimasuki setan. Tetapi kalau sebuah keluarga, sebuah rumah tangga yang jarang membaca Al-Quran, maka gampang saja setan masuk ke rumah orang. Jadi yang membedakan bahagia dan tidak bahagia sebuah keluarga rumah tangga adalah orang yang di rumah itu acuh membaca Al-Quran atau jarang membaca Al-Quran. Kemudian berikutnya Rasulullah mengumpamakan sebuah rumah yang seperti neraka, yang penghuninya tidak mengerajut sholat,
Jadi wak cek di rumah wak, kepala keluarga memastikan anak, istri dan orang yang tinggal di rumah wak betul-betul seluruhnya orang yang mengajar sholat. Jadi kok sempat ada orang yang sholat di rumah wak, maka rumah wak akan seperti neraka. Maka oleh sebab itu bapak-bapak dan ibu-ibu rahimahullah, semangat untuk membaca Al-Quran mesti ada, baik di bulan Ramadan maupun di luar bulan suci Ramadan. Karena Rasulullah sampaikan, khairukum man ta'allama al-Quran wa 'allamahu. Sebaik-baik itu bapak dan ibu, orang nan niyo belajar Al-Quran dan mengajarkan ke orang lain. Ada penelitian yang diungkapkan bernama Dr. Qadi. Penelitian itu dilakukan di California, Amerika Serikat. Dalam penelitian itu dikumpulkan seluruh orang-orang baik yang pandai paham bahasa Arab maupun yang tak paham bahasa Arab sama sekali. Ternyata hasil penelitian itu bapak dan ibu akan tercapai ketenangan jiwa ketika orang-orang itu berkomitmen untuk selalu membaca Al-Quran. Sampai berapa persen? Persentasenya sampai 97%. Jadi kalau ada kegelisahan jiwa, kalau ada rasa-rasa yang tidak nyaman di hati awak, salah satu penyebabnya bisa jadi awak tidak komitmen untuk rutin membaca Al-Quran. Termasuk melalui hadis Rasulullah tadi, awak biasa bapak ibu di rumah awak memperbanyak salat-salat sunat. Ayat mengungkapkan oleh Allah di dalam Al-Quran, wa minal laili fatahajjad bihi nafilatan lak. Maka di antara sebahagian malam, mari kita biasakan kuian diri awak mengerajuan salat sunat tahajud. Tujuan salat sunat tahajud itu asa ayyab'atsa rabbuka maqaman mahmuda. Diharapkan dengan salat sunat tahajud itu Allah tempatkan awak pada maqam yang terbaik, pada tempat yang terpuji, baik itu di dunia apalagi di akhirat kelak. Bapak dan Ibu rahimahumullah, terakhir yang ingin kita sampaikan adalah ada kewajiban setiap muslim ketika masuk Ramadan itu membayar zakat fitrah. Kalau menurut bapak dan ibu, marancak awak zakat fitrah jopiti atau jual apa? Jual. Kalau ibu lakah mancak awak zakat fitrah jopiti atau jual? Jual. Tidak ada masalah. Tapi dalam konsepnya awak tahu dasarnya, kan gitu. Yang jadi Imam Syafi'i, Imam Maliki, Imam Hambali mengajian zakat fitrah itu harus cuma makanan pokok. Bahwa tak itu yang dilakukan oleh Rasulullah dan sahabat-sahabat Rasulullah. Itu dasar. Kalau zakat fitrah cuma makanan pokok. Makanan pokok awak kan nasi, berarti juga kan gitu. Walaupun seperti itu, ada pendapat yang lain yang diungkapkan oleh Imam Hanafi. Ada Imam Hanafi, pendapat tiga ulama itu memang kondisinya sesuai dengan zaman Rasulullah. Kalau zaman belakangan, Ambo lebih cenderung ke Imam Hanafi. Imam Hanafi kok seorang ulama, kan itu dari ulama-ulama mazhab. Kece Imam Hanafi, kalau kondisi-kondisi terkini ancak wak zakat fitrah jepiti. Bagus itu. Orientasi dari zakat fitrah itu kan wa tu'matal lil masakin. Kalau dalam hadis Rasulullah sampaikan farada Rasulullah zakat al-fitri. Rasulullah mewajibkan zakat fitrah itu dengan dua tujuan. Tuhratan lis-shaim, memastikan sempurna versi puasa yang bapak ibu karajuan. Ketika dalam keseharian awak kondisi puasa bisa dirusak ibadah puasa karena tangan awak,
kanu muli awak, kanu perbuatan awak, maka diharapkan dengan membayar zakat fitrah itu kembali bersih sempurna puasa yang kita kerjakan. Orientasi dari zakat fitrah yang kedua itu waktu amatan lil masakin, memastikan orang-orang bansek tidak ada yang tidak makan ketika malam takbiran dan ketika hari raya. Jadi kecil Imam Hanafi, kalau masyarakat wak jobare, kadang-kadang orang bangsa itu tak butuh bare. Boleh wak saran zakat fitrah tu pas malam takbiran, bare nyontan orang ke rumah hamba. Padahal hamba lebih butuh piti untuk membeli baju raya anak. Atau bare nyontan orang, padahal awak di rumah butuh minyak, butuh lado, butuh membeli ikan dan lain-lain. Jadi orientasi dari zakat fitrah itu memastikan terpenuhi kebutuhan pokok orang-orang bangsa. Maka kecenderungan Imam Hanafi ada yang piti lain. Dengan piti itu bisa keanan yang ketujuh, bisa juga nih. Tapi kalau balik dia entar malam takbiran, tentu jual lo apa sahabat dawe bro. Tiba pas sahabat dawe ada bagi. Akhirnya kata itu orang malam takbiran. Kesimpulan dari pendapat ampe imam tadi, tiga cenderung ke makanan pokok, cie Imam Hanafi kapiti bentuk uang. Terserah mana rancak menurut bapak ibu. Mana rancak menurut awak? Karena secara konsep fikih kan bodohnya sah. Sah. Kemudian yang ingin kita sampaikan adalah kita harapkan pasca Ramadan seluruh ibadah-ibadah yang kita kerajuan itu memang tak berkurang Bapak dan Ibu. Karena tak ada jaminan kita akan basuh di Ramadan tahun depan. Kemudian yang ingin kita sampaikan, kalau bisa ketika awaklah semangat, tentulah berhasil. Semangat itu jangan batu turun, kemudian berhasil itu jangan sampai ternoda. Karena tidak ada jaminan bapak dan ibu yang hadir kini akan bersobok di Ramadan tahun depan. Apa lain kan ibu? Lain tahu ibu usia yang terbaik. Khairukum man tala umuruhu wa hasuna amaluhu. Sebaik-baik bapak ibu mah orang yang panjang umurnya tetapi banyak amal ibadah. Yang merugi sebaliknya. Tetapi hadis lain mengejaan ma'amalu min ummati baina sittin wa sab'in. Umur umatku kecil Rasulullah antara 60 sampai 70 tahun saja. Wa aqallu ma yajuzu zalik, cie-cie yang bentuk Pak Haji Sudirman yang mampu melampaui 70 tahun. Maka oleh sebab itu semangat beribadah waktu itu jangan sampai pudar ketika Ramadan Allah meninggal awal. Karena tidak ada jaminan bapak ibu akan bersobok di Ramadan tahun depan. Baik, demikian tausiah subuh yang dapat aku sampaikan pada kesempatan yang berbahagia ini. Mohon maaf bapak dan ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.